Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Senin Legi ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang weton Senin Legi. Tanda Anda ini terkena gangguan sihir ya. Jadi gangguan sihir ini sangat-sangat ekstrim sekali ya teman-teman. Kita kalau kena sihir itu tidak enak wis. Tanda ya adanya gangguan sihir. Ya, gangguan sihir ini ya karena orang dengki ya. Karena orang iri dengan kita gitu ya. Orang benci yang sudah tidak bisa ditahan gitu. Tapi kadang juga ya, setelah saya analisa itu kadang pelakunya itu tidak tahu teman-teman ya. Pelakunya itu tidak tahu kalau dia itu melakukan sihir, itu tidak tahu. Ada seperti itu gitu ya. Nah, contoh ya. Misalkan saya datang ke tukang sihir ya, karena ada permasalahan ya, dukun lah gitu loh ya, bukan tukang sihir, nggak tahu kalau itu tukang sihir ya. Dukun wis orang pinter, datang ke sana, Pak saya ini ya didolimi oleh si A gitu. Nah, saya pingin ya supaya orang yang mendolimi saya itu sadar gitu. Nah, saya ngomongnya seperti itu. Tapi tukang sihir itu tidak akan melakukan apa yang saya sampaikan tadi, memilah gitu loh ya. Guys, pokoknya supaya kapok gitu. Intinya kan gitu ya. Kirimlah sihir. Entah dibuat sakit, entah dibuat bingung, entah dibuat stres, depresi, macam-macam. Berlakulah sihir itu. Dan biasanya ya sihir itu ya teman-teman, itu tidak satu dukun, tidak satu orang pintar. Pelaku ini akan melihat, akan terus dipantau. Kalau Anda katakanlah ada yang benci ya teman-teman Senin Legi dengan Anda, itu akan dipantau terus ya. Sak polamu dipantau terus sama pelaku ini ya. Oh kok semakin jaya, cari lagi dukun lagi. Ya, cari dengan alasannya sama, kirim lagi. Cari lagi, kirim lagi sampai Anda ini terkena. Nah, coba bayangkan. Berapa dukun yang nyerang Anda? Yes, banyak dukun. Berapa makhluk halus yang masuk dalam tubuh Anda? Yo banyak makhluk halus. Makanya orang terkena gangguan sihir itu sulit untuk disembuhkan dan lama untuk disembuhkan. Karena apa? Yo lama. Prosesnya masuknya lama. Makhluk halus yang dimasukkan juga banyak. Terus di dalam tubuh Anda sudah bertahun-tahun. Komplit wis. Ya. Jadi itulah teman-teman Senin Legi. Kadang pelakunya itu tidak sadar kalau dia itu melakukan sihir. Nah kalau sadar ya tidak mungkin lah dia itu mau melakukan sihir dengan segala resiko kan ya tidak mungkin. Tapi juga ada juga yang sadar ya, karena sakit hatinya pol tidak bisa ditahan, akhirnya lakukan sihir. Ada seperti itu. Nah, kita tidak bahas itu ya, tapi itu perlu Anda kenali gitu ya, supaya nanti Anda ini bisa bijak menyikapi gangguan yang ada di dalam diri Anda. Nah, teman-teman Senin Legi, tanda-tanda terkena sihir itu adalah Anda itu gelisah, ya, selalu gelisah, resah dan gelisah, menunggu di sini, di sudut sekolah, ya. Bukan nyanyian itu teman-teman ya, gelisah, pokoknya gelisah yang tanpa sebab itu. Ada toh gelisah tanpa sebab, tiba-tiba ndrodok, tiba-tiba khawatir, tiba-tiba pokoknya setiap apa yang Anda kerjakan itu selalu ada gelisahnya. Itu tanda-tanda Anda terkena sihir. Terus malas mandi ya, ini ya. Teman-teman Senin Legi yang malas mandi ini. Malas mandi bukan karena cuacanya dingin ya. Cuacanya dingin seperti di Batu, di mana lagi, di Magetan, itu kan udah dingin ya. Di Bromo ya. Bukan karena cuaca ya, tapi memang kondisi katakanlah panas tapi Anda malas mandi. Terus juga panas, hawanya panas. Orang terkena sihir itu hawanya panas gitu. Kayak kemarin ya, saya ada di Pasuruan 2 minggu itu ada 2 hari yang panas gitu ya. Ya. Nah disitulah saya lakukan pembersihan. Sebenarnya saya tidak mau membersihkan ya, saya biarkan saja mengangguk-angguk ini loh, tapi kok nyerang gitu loh ya, kok panas gitu loh ya, hawanya itu panas sekali teman-teman. Saya sampai mandi itu 8 sampai 10 kali gitu di Pasuruan itu.
Biasanya ya 3 kali lah, mandi di Pasuruan itu 3 kali biasa lah. Panas-panas adaptasi dari Malang ke Pasuruan itu paling 2 hari 3 hari sudah biasa saya di Pasuruan. Yo panas tapi biasa. Tapi kemarin itu enggak. Ya. Banyu di kulkas itu ya habis terus itu teman-teman ya. Saya sampai setiap hari itu godok banyu. Ya. Godok banyu teman-teman ya. Nah itu. Kadang enggak usah digodok saja nih ya enggak apa-apa ya. Banyu Pasuruan yang PDAM ya, kota ya. Itu dari umbulan ya. Jadi banyu ini kayak aqua itu, entah kayak aqua itu. Enggak digodok ya enggak apa-apa. Itu saya godok, saya masukkan kulkas, ngombe enggak glegak. Nah, jadi kalau Anda terkena sihir itu panas itu, teman-teman. Tubuh ini panas, ngelak di sini. Nah, itu saya teringat dengan kejadian saya waktu di Jember itu juga seperti itu. Sama panasnya seperti itu. Di Jember waktu itu di Rambi Puji. Ya. Itu saya habis aqua gelasan itu sampai 8 kardus ya. 8 karton itu. Kotaan itu. Aqua gelas yang segini loh ya, bukan yang segini, kan ada yang segini. Itu segini. Sehari itu sak kotak. 40 berapa? 49 atau berapa isinya. Nah itu. Sama panasnya kayak kemarin. Itu adalah tanda-tanda adanya serangan sihir atau gangguan sihir. Ya. Nah, biasanya ya sihir itu akan kenceng ya, akan bereaksi manakala kita itu di dekat boholnya. Nah, kebetulan di rumah saya itu boholnya ada di rumah saya. Ada satu bohol yang memang saya biarkan gitu ya. Memang saya biarkan. Enggak saya hilangkan, memang saya biarkan. Pernah dikontrak orang ya, rumah saya mau dikontrak orang. Ya, mau dipotong gitu ya. Silakan dipotong saja. Saya ceritakan kronologisnya. Di sini ada bohol sihir yang akan menghancurkan saya gitu. Kalau Anda mau potong silahkan, enggak apa-apa, saya berterima kasih. Wis ndak rejek-rejek aku ya. Orangnya enggak berani. Dia nyewa rumah saya itu 2 tahun ya, setahun 10 juta, 2 tahun cuma ditinggali 3 bulan. Bayangkan, cuma ditinggali 3 bulan. Enggak betah. Gangguan selalu ada saja. Nah, tapi ya gitu. Itulah gangguan sihir itu seperti itu, teman-teman. Tidak se ekstrim kepada saya gitu ya. Karena tujuannya saya, bukan orang itu ya. Tapi ya tetap akan mengganggu ya. Sihir itu seperti itu ya. Jadi misalkan di dalam rumah Anda ya, Anda yang ditargetkan itu seluruh rumah Anda itu juga kecipratan gitu. Ya, mau titik mau akeh kecipratan, dampaknya lah inilah yang harus diperhatikan. Ya, panas tadi itu ya. Terus gelisah, panas. Terus ketika Anda ini mau tidur, kadang itu sulit untuk tidur ya. Sulit ya, gelisah wis klepak ini wangel dulu dituruk-turuk direm-rem ini wangel. Ya, saya mengalami itu juga gitu ya. Sampai saya itu lihat film ya, lihat drama gitu. Nah, tiba-tiba pagi gitu. Film kungfu itu saya suka ya, film kungfu Cina itu ya, di YouTube itu sampai pagi gitu. Kok gak turu-turu kan biasanya kalau kita itu normal ya, lihat film saja ya, lihat film sambil tiduran itu kadang ketiduran ya. Ini enggak, sampai pagi sampai subuh enggak tidur. Nah, coba bayangkan itu tanda adanya sihir ya. Gelisah enggak bisa tidur, atau ketika Anda bisa tidur Anda mimpi yang menyeramkan, mimpi makhluk halus ya, mimpi enggak karu-karuan teman-teman. Ini juga saya alami gitu ya. Mimpi makhluk halus, wah enggak karu-karuan wes. Dan di dalam mimpi itu selalu kita menjadi objek target yang dikejar-kejar. Entah mau disakiti, wes pokoknya itu seperti itu. Ya, itu berlangsung selama 3 hari. Ya, terus-terusan ya. Ketika mimpi ketakutan kan saya, bangun, ya, tidur lagi, nyambung lagi. Nah itu sampai 3 hari loh. Nah ini kalau seperti ini bukan mimpi yang biasa seperti ini gitu. Ini memang serangan ya. Saya berpikirnya seperti itu. Nah, yang saya lakukan pada waktu itu ya tak wiriti.
daripada saya mimpi selalu diserang, sekarang saya yang menyerang gitu. Saya pikirnya seperti itu ya. Jadi sebelum tidur itu saya saya baca itu. Waktu itu saya baca surat Al-Imran ayat 109. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yuhliful mi'ad. Ya, sama dengan saya baca, saya gabungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 148. Aina ma ya'ti bikumullaha jami'an innallaha la kulli syai'in qadir. Dua ayat ini untuk tarik sukma ya. Ya, sukmanya dukun, sukmanya malu halus itu, sukmanya pelaku tak tarik semua teman-teman. Ya, berharap bisa tidur, ternyata tidak bisa tidur sampai 2 tahun. Aduh, tidak bisa tidur malam itu, tidak bisa tidur. Ya tidak mimpi. Bagaimana mimpi orang tidak tidur? Nah tidurnya itu ketika siang, pagi, siang gitu. Ya. Tidurnya cuma lali ya, tidur lali itu tahu ya. Tiba-tiba silut gitu. Setengah jam, 1 jam, paling lama 1 jam. Nah, itu adalah tanda-tanda ya adanya sihir. Terus ya, ada juga tanda-tanda ya kalau Anda muslim ya. Ketika Anda sholat itu Anda ini lupa dengan bacaannya gitu. Bukan lupa bacaannya, lupa dengan gini loh teman-teman ya. Anda sholat isya gitu ya, tiba-tiba yang Anda baca sholat Jumat, niatnya sholat Jumat. Harus salah penempatan tuh gitu. Harus melencengi kan ada kan. Kalau bacaannya salah sih masih biasa gitu ya. Maksudnya misalkan Allahu Akbar inna sholati wa nusuki, lupa masih biasa gitu. Ya, tapi ini di niat awal gitu. Sholat maghrib niatnya sholat asar. Nah ini kan melencengi usado gitu. Nah, itu biasanya seperti itu. Atau ketika Anda sholat itu kebelet kentut, sholat kebelet kencing, itu juga tanda-tanda adanya sihir di dalam tubuh Anda. Nah, tidaknya itu ya, ketika Anda katakanlah wudhu ya, habis wudhu itu ya kentut, habis wudhu kencing, itu juga tanda-tanda adanya sihir di dalam tubuh Anda. Nah, mudah emosi, mudah marah, males ibadah, males mandi, rezeki semakin hari semakin mampet, semakin hari semakin seret. Itu juga tanda-tanda adanya sihir. Mimpi sekolah, mimpi bekerja di tempat yang lama. Ya, Anda sudah keluar dari pekerjaan itu, dari perusahaan itu, tiba-tiba Anda mimpi ketemu dengan itu. Loh, ini saya alami ya, semalam ini saya juga mimpi ya, mimpi seperti itu. Ya, padahal saya sudah keluar tahun 2011, keluar dari pekerjaan itu, dari perusahaan itu. Saya mimpi pekerjaan itu. Itu sebenarnya menunjukkan ya bahwasannya pelaku itu adalah orang-orang yang ada di dekat Anda, orang-orang yang ada di sekitar Anda. Ya, dengan gambaran masa lalu Anda berupa sekolah, berupa bekerja. Nah, itulah banyak sekali ya teman-teman tanda-tandanya. Misalkan Anda ini setiap mau tidur itu Anda itu merasa diawasi, merasa dipecicili, kok ono sing ndelok aja. Sopo ya? Ya, saya misalkan sendiri ya, di kamar ini sendiri. Ya, seperti saya diawasi. Loh, saya di Pasuruan ya. Belum saya bersihkan ya dulu ya, masih awal-awal itu. Itu enggak bisa tidur, enggak pernah tidur kalau malam itu. Nah, ketika sihir itu mulai bereaksi itu tidak pernah tidur, seperti dipelototi gitu loh ya. Ya seperti katakanlah saya di dalam sebuah ruangan, terus ada mata, ribuan mata yang mau nyorot saya gitu. Nah itu juga adanya tanda-tanda sihir. Terus genteng ini ya, seperti disiram pasir ya, dilempar pasir, itu juga tanda. Terus sekelebatan ya, kayak kemarin itu sekelebatan. Nah ini bukan sekelebat you know, ini ngangguk gini loh teman-teman ya, bayangkan ngangguk gini loh. Tuh, saya dari sini saya bisa melihat sekarang ya, makhluknya kelihatan ngangguk ini. Diem saja dia. Ya. Wah, wajahnya wis menyeramkan, hitam. Ya. Hitam merah rupanya, ini merah.
seperti genderuwo ya. Ya, ini kelihatan ini jelas di sini ya. Kalau kemarin tidak jelas di sana berhadapan-hadapan itu tidak jelas ya. Cuma sekelebatan gitu. Ya, ketika saya lihat ini lari, ketika saya lihat, anak saya juga melihat seperti itu. Ketika saya lihat lari. Dia cerita pada saya, ya di tangga ini ada ini. Ya wes. Yang kemarin itu tak ngajeni. Ya. Akhirnya saya ngajeni. Ya. Habis tak ngajeni diare. Saya dan anak saya kan berdua saya. Ngaji di sana. Mencret. Anak saya juga mencret. Saya juga mencret ya. Tapi setelah itu sudah tidak anguk-anguk lagi. Ya memang kan lama ya, tidak tempati. Sudah ada kurang lebih 6 bulan. Tidak tak tempati. Nah itulah teman-teman, tanda-tanda sihir itu seperti itu. Banyak sekali tanda-tandanya. Ya, silakan ditambahi teman-teman ya di kolom komentar tanda-tanda yang Anda rasakan. Kita akan kupas lebih dalam lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.